Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi wa qatafa ala atharihi ila yaumil jam'i waddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Mutmainnah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk kumpul di salah satu majlis dari majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah majlis ilm, maka tentunya seseorang yang hadir ke sini adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan yang sangat besar sekali. Selain dia didoakan oleh para malaikat sampai ikan-ikan yang berada di dalam lautan, begitu juga diampuni dosa-dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai mereka hadir sampai mereka pulang nanti ke rumah mereka. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka cahaya dari cahaya Al-Qur'an dan As-Sunnah apabila di dalam majlis ilmu yang dipelajari adalah maqala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Firman Allah, sabda Nabi, dan perjalanan syariat yang dibawa oleh para sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Allah berikan kepada mereka ketenangan yang tidak diberikan kepada selain daripada orang-orang yang tidak hadir ke majelis ilmu. Maka kita hadir ke majelis ilmu, ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa melakukannya sendiri dengan kekuatan kita, dengan kemauan yang kuat saja. Karena seseorang ketika mereka ingin melakukan amalan saleh yang bermanfaat untuk dirinya, Rasulullah SAW beliau bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Kerjakanlah apa-apa yang bermanfaat buat kalian. Ketika kita merasa bahwa ada sesuatu yang bermanfaat buat kita, yakni perkara akhirat kita, yang dapat menumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di zaman fitnah ini, di zaman yang kebodohan itu lebih mendominasi kehidupan manusia. Kesia-siaan itu lebih disukai oleh manusia. Sesuatu yang ikut-ikutan itu lebih dominan di tengah-tengah manusia. Maka tentunya seseorang yang mengambil hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya, untuk akhiratnya, untuk perjalanan panjangnya nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa, mempertanggungjawabkan amalannya di yaumil qiyamah, maka kerjakanlah apa yang kira-kira menurut kita itu dia bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh seorang sahabat, seseorang tidak akan bisa melakukan amalan-amalan solih kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan betapa banyak jalan-jalan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada kita di depan kita, dan kita tahu bahwa itu adalah jalan kebaikan, bahwa itu adalah sesuatu yang bermanfaat, mendatangkan pahala, ya. Maka tidak bisa kita melakukan kebaikan tersebut kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah diberikan jalannya oleh Allah tabaraka wa taala. Seperti contoh misalkan tadi ketika kita mendengar azan, kita tahu mendengar azan itu apabila kita menjawabnya, Allah akan berikan kepada kita surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, siapa yang mengucapkan di antara ketika dia menjawab muadzin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, wajabat lahul jannah, maka diwajibkan baginya masuk ke dalam surga. Ya. Maka tapi banyak di antara kita yang ketika mendengar azan tidak bisa menjawab azan. Padahal kebaikannya kita sudah tahu. Maka kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang kumpul di masjid, tapi ketika azan berkumandang dia pergi dari masjid.
Atau ketika iqamat dikumandangkan perut dia mules, nggak jadi sholat berjamaah karena dia lebih karena perutnya mules, nggak mungkin. Maka kebaikan tersebut itu bukan datang dari kita, tapi kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah menganggap diri kita mampu melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala ta'jaz, kita juga tidak boleh merasa lemah ketika ingin melakukan kebaikan. Dan kita ingin menjauhi segala keburukan, kita tidak boleh merasa lemah. Ibnu Abbas juga mengatakan betapa banyak jalan-jalan kepada keburukan, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita fasilitas untuk menjauhi keburukan itu, tapi kita tidak bisa menjauhi dosa dan maksiat itu kecuali dengan pertolongan Allah. Kita tahu bahwa perbuatan zina itu adalah perbuatan yang haram dalam Islam. Kemudian diberikan oleh Allah fasilitas untuk menjauhi zina, yaitu Allah berikan kepada kita istri. Tapi kenyataannya banyak orang yang melakukan zina, orang yang sudah memiliki istri. Ini menjadi tolak ukur bagi kita bahwa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita minta hidayah, tanpa kita minta taufik, mustahil kita bisa duduk hadir di majelis ini. Di antara semangat kita dalam menuntut ilmu adalah kita mengangkat kebodohan-kebodohan diri kita. Kemudian kita mengangkat kebodohan dari orang lain. Dan ini merupakan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fiik. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah Allah berikan kepada saya kesempatan yang luar biasa, saya bisa bertemu dalam waktu yang mendadak ini. Dibilang mendadak ya tidak, ya, karena memang masih ada waktu, spare waktu, dan memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kenikmatan yang luar biasa yang saya tadi berniat malam hari ini saya beristirahat karena sudah dari subuh jalan, tapi alhamdulillah biiznillah taala Allah berikan saya bisa hadir ke majelis ilmu bertemu dengan bapak-bapak yang belum saya kenal. Rata-rata belum saya kenal, ya sekitar 90% saya belum kenal. Tapi saya mengenal bapak-bapak sebagai seorang manusia, ya. Saya kenal. Ya. Adapun jin-jin yang ada di sini ya saya nggak lihat, nggak tahu, ya. Tapi jin itu pasti ada, ya. Jin itu pasti ada. Mereka hadir ke majelis ilmu, mereka juga mendengarkan ilmu, apalagi di luar sana, syaitan itu sudah menunggu kita. Ketika kita keluar dari masjid, maka syaitan bersiap-siap memasukkan kembali di kepala kita dan memberikan godaan kepada kita sehingga kita lupa terhadap apa yang kita dapati di dalam majelis. Betapa banyak orang-orang yang hadir ke majelis ilmu, tapi begitu dia keluar dari majelis ilmu, dia tidak mendapatkan keimanannya bertambah dan dia tidak mengurangi dosa dan kemudaratan dirinya. Maka hendaklah kita banyak berlindung kepada Allah daripada syaitan. Karena syaitan itu dia senantiasa dia menyesatkan manusia, berjalan bersama dengan aliran darah manusia sehingga manusia itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan ini di luar sana dia sudah banyak nunggu, bukan syaitan manusia, bukan. Ya. Aneka dosa dan perbuatan maksiat. Apalagi di zaman ini adalah zaman yang maksiat itu berada di depan kita dan orang yang melakukan perbuatan maksiat mereka merasa biasa dengan perbuatan maksiat. Mudah-mudahan kita tidak terpengaruh dengan kehidupan mereka. Jadi kalau hari ini kita melihat ada orang berbuat maksiat, itu sebenarnya kerugian yang besar. Kok bisa sampai hari ini Allah perlihatkan kepada saya orang yang sedang berbuat maksiat? Kalau Allah tampakkan kepada kita orang yang berbuat maksiat di depan kita, ini sebenarnya musibah buat kita. Bisa jadi kita mengikuti maksiat yang dia lakukan. Atau yang kedua, kita ingat dengan maksiat yang dia lakukan, lalu kita lupa dengan maksiat yang kita lakukan, itu juga keburukan. Atau yang ketiga, kita pada akhirnya menjadi orang-orang yang merasa aman bahwa kita tidak akan melakukan maksiat seperti dia. Kebencian kita kepada saudara kita yang melakukan perbuatan maksiat, dan kemudian akhirnya kita mengejek dia. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang mengejek dosa yang dilakukan oleh saudaranya, maka dia tidak akan mati kecuali Allah buat dia melakukan dosa yang sama. Dan sebagaimana Syekh Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan, jangan pernah kalian mengejek orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, orang-orang yang menyimpang dan lain sebagainya. Jangan diledek, jangan dihina. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada dia dan Allah uji kita dengan apa yang dia lakukan sebelum itu. Waliyadzubillah wa nasallahu salamah.
Pada hari ini, alhamdulillah kita insya Allah akan membahas tentang bagaimana seharusnya jiwa-jiwa orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena jiwa-jiwa kita ini itu berada di atas kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa-jiwa kita ini berada di atas kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan nanti di hari kiamat. Banyak orang yang melakukan dosa, mereka merasa aman dari dosa, bahwa seakan-akan dosa ini tidak akan mereka pertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Orang yang berbicara tentang agama tanpa ilmu, nyeplos saja mereka, seakan-akan tidak ada dosa buat mereka. Mungkin secara bisik-bisik, mereka menyampaikan di rumah mereka, atau di tempat tongkrongan mereka, tentang perkara agama yang mereka tidak mengilmui tentangnya. Atau ghibah, atau namimah. Mereka merasa bahwa, tidak ada yang melihat dia. Tidak ada resiko yang akan dia dapatkan dari ucapan lisan dia. Padahal Allah mengatakan, ma nalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang keluar dari lisan kita, baik di tempat yang terang-terangan atau yang tersembunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kepada kita raqib dan atid yang mencatat semuanya. Allah katakan, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Setiap jiwa-jiwa itu ada malaikat-malaikat yang menjaga. Di antara tafsir ulama terhadap surah At-Tariq ini, bahwa setiap jiwa-jiwa manusia ada malaikat yang mencatat semua perbuatan mereka dan dijaga catatannya sehingga tidak ada satupun catatan yang hilang, yang terhapus, dan dia akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah akan menunjukkan kepada kita. Maka jangan pernah merasa apabila kita mengucapkan sesuatu, berbuat sesuatu, bahwa jiwa kita ini tidak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Allah mengatakan fasawfa tus'alun, kalian akan ditanya. Ya, kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Mungkin seseorang yang berbuat dosa di tengah kegelapan malam, tidak ada yang melihat dia. Dia merasa aman. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan raqib dan atid yang mencatat, dan Allah lebih mengetahui keadaan dia. Makanya berhati-hatilah terhadap jiwa-jiwa kita. Adapun jiwa manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilham. Di dalam jiwa manusia Allah berikan ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan kepada kita ilham fujur dan ilham taqwa. Ada kecondongan seseorang itu kepada perbuatan buruk, ya, dan ada kecondongan seseorang kepada perbuatan yang baik. Mana yang lebih mendominasi kehidupannya? Apabila dia terbiasa dengan perbuatan baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tolong dia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa saja orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan yang dicintai oleh Allah, jalan kami, kata Allah, maka aku akan berikan kepada mereka bantuan pertolongan. Lanahdiyannahum subulana. Aku akan berikan petunjuk kepada mereka jalan tersebut. Tapi kalau seseorang tidak mau menempuh jalan kebaikan, mustahil Allah akan berikan petunjuk kepada dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup, bahkan halangi taubat dari orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu secara mursal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalangi para pelaku bid'ah itu mereka daripada taubat. Kenapa? Karena orang yang berbuat maksiat dia merasa dosa. Sementara yang melakukan perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi, dia merasa berada di atas kebaikan dan kebenaran. Saudaraku sekalian dimuliakan oleh Allah, jadi jiwa-jiwa manusia itu ada yang memiliki kecondongan kepada keburukan. Terkadang memang kita pasti kecondongan kepada keburukan itu ada. Tapi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fasilitas seperti zikir pagi petang, zikir sebelum tidur, zikir ba'da salat, semuanya sebagai bentuk benteng kita untuk menjaga jiwa kita ini agar senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita lihat dalam surah Al-Falaq, ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang pertama, ya, sesungguhnya katakanlah aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dari Rabb-nya Al-Falaq. Maka kemudian yang kedua adalah qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah daripada kejahatan manusia secara terang-terangan yang ada di depan kita.
manusia ingin berbuat jahat sama kita itu banyak. Maka Allah yang membuat mereka tidak bisa berbuat jahat sama kita. Karena kita berlindung kepada Allah. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dari berbagai macam orang-orang yang di belakang, dia berusaha, syaitan merencanakan berbagai macam cara untuk menjatuhkan kita secara sembunyi-sembunyi. Sebelum mereka menjatuhkan kita, maka Allah Subhanahu wa taala sudah halangi itu semua. Maka kenapa kita membaca muawwizatain? Agar kita berlindung kepada Allah daripada syaitan. Karena syaitan itu sebelum kita melakukan keburukan, apa yang dia goda, syaitan itu sudah berusaha untuk membisikkan kepada kita hal-hal yang buruk. Maka jiwa manusia ada yang al-fujur, diberikan oleh Allah ilham fujur dan ilham takwa kepada Allah. Lalu Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah bagi orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Coba apa yang kita lakukan setiap hari. Kita salat, apa kata Nabi SAW? Orang yang salat 5 waktu seperti seseorang yang mandi. Pernah baca, dengar hadis ini? Ya, pasti ya. Alhamdulillah. Jadi, seperti orang yang mandi sebanyak, dia bertemu sungai, kemudian dia mandi sebanyak 5 kali dalam satu hari, satu hari, satu malam. Pagi-pagi dia mandi, dibersihkan dosanya. Selesai dia sholat mengucapkan istighfar salasan, istighfar 3 kali. Makanya sunnah ketika kita selesai sholat, kita mengucapkan istighfar. Bukan yang lain. Bukan membaca Al-Fatihah, bukan membaca Qul Huwallah, bukan Qul A'udzu Birabbin Nas, bukan. Tapi kita mengucapkan istighfar. Istighfar salasan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika Rasulullah SAW selesai sholat, maka Rasul mengucapkan istighfar salasan, beristighfar 3 kali, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ini yang sahih. Adapun banyak yang dikenal di sebagian saudara kita kaum muslimin dengan ada tambahan wa ilaika yaudus salam wa hayyina rabbana bis salam la aslalah. Ya. Enggak tahu asal usulnya dari mana. Walaupun memang diketahui asal usulnya dari mana, ya. Tapi memang la aslalah dalam masalah ini. Maka yang dikenal oleh kita yang lebih sahih dari masalah doa itu adalah Allah mantas salam, kemudian kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahu din walau karihal kafirun, dan seterusnya. Ya. Ini doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW yang sudah jelas siapa yang mengucapkan tersebut maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah mengambil doa-doa selain daripada apa yang datang dari Nabi SAW. Karena doa itu nggak tahu. Ada satu kisah dalam satu kajian, dia umurnya 91 tahun. Cerita anaknya. Ibu ini, dia selalu sedih. Dari mulai umur 60 tahun, 57 tahun, dia sedih. Kenapa? Dia minta kepada Allah, minta panjang umur. Tapi dia lupa minta panjang umur dalam kebaikan. Dia minta kepada Allah, ya Allah, saya minta panjang umur, biar saya bisa melihat anak saya menikah, saya bisa melihat cucu saya menikah, dan lain sebagainya. Tapi dia tidak tahu bahwa kematian itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai 57 tahun sampai umur 91 tahun, dia menyaksikan 43 kematian. Dari mulai anaknya habis semua, dari nggak habis semua, ada 2 anak yang tersisa yang sudah tua juga. Dari mulai cucunya habis semua sampai cucunya tidak ada yang tersisa. Ya, bapaknya dan seterusnya, dia menyaksikan itu. Maka dia merasakan kesedihan. Maka ketika kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti misalkan minta panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa namanya orang tua kan, apalagi ibu kalau minta panjang umur itu mintanya apa? Nanti biar saya bisa ngelihat anak-anak gede, dewasa, anak-anak nikah, anak-anak punya cucu, nanti bisa nimang cucu. Kesalahan dalam doa ini jadi berbahaya. Ya. Maka doa yang maksur yang di dalam Al-Quranul Karim, yang disunnahkan oleh Nabi itu jauh lebih mulia dan lebih baik. Karena itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun jiwa-jiwa manusia di masa-masa fitnah ini,
Kita harus memiliki jiwa-jiwa yang hanif. Jiwa yang hanif adalah jiwa yang condong kepada kebenaran. Jiwa-jiwa yang terjaga. Dan jiwa kita ini apabila sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa nikmatnya hidup kita kalau jiwa ini sudah dijaga. Dan bagaimana? Salah satu sarana untuk menjaga jiwa kita adalah dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adanya sunnah itu bukan hanya sekedar menyusahkan kita. Kita sholat, itu butuh membersihkan jiwa kita. Kita berzikir, beristighfar, agar dosa-dosa kita hancur. Bagaimana seseorang yang zikir pagi, misalkan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, sebanyak 100 kali. Kata Nabi SAW, maka Allah akan ampuni dosanya, walau kana misla zabadil bahar, walaupun sebesar buih di lautan. Belum lagi seseorang yang mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Bagaimana lagi seorang yang mengucapkan subhanahu bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Dan jangan lupa ketika kita memulai doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, kita membaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan lupa kalau kita mau berdoa kepada Allah, doa ini dulu. Karena kalau kita masih merasa kita memiliki kekuatan, berarti jiwa kita rusak. Kalau kita merasa bahwa saya ini sholat karena kemampuan saya ini beribadah karena kemampuan saya bersedekah karena memang saya bekerja dan saya punya harta, saya berinfak ini karena kemampuan saya, lah, wallah jiwa saya sedang rusak, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullahu taala. Qarun, ya. Dia mendapatkan harta, ya, dia mengatakan bahwa semua ini saya dapatkan dari ilmu saya. Dari kemampuan yang saya punya, maka saya mendapatkan harta ini. Saya bisa begini, ya karena saya begini. Oh, saya bisa menghafal Quran karena memang IQ saya di atas rata-rata. Ya. Saya bisa mengajar, ya wajar karena memang saya bisa kuliah di Madinah, saya bisa kuliah di Libya, jadi wajar kalau saya jadi ustaz. Oh, saya bisa begini karena wajar, saya udah capek-capek, berlelah-lelah menuntut ilmu. Jadi wajar saya menjadi seorang alim. Enggak demikian. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan itu bukan tentang pantas atau tidaknya, tetapi terserah Allah. Yaf'alu ma yurid. Allah berbuat sesuai dengan keinginannya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang dia berada di atas kebenaran, lalu pada akhirnya karena dia merasa kuat dan dia merasa mampu. Siapa yang tidak kenal dengan Imran bin Hittan? Ya, seorang tokoh Khawarij yang dulunya adalah seorang ahlu sunnah, yang dia tidak pernah mengkafirkan orang-orang mukmin. Ya, dia tidak pernah mengkafirkan pemerintah kaum muslimin yang sah, nggak pernah. Tapi karena dia menikah dengan seorang wanita yang cantik jelita, ya, dan dia mengatakan wanita itu akan saya nikahi dan dia akan saya keluarkan dari Hururiyah. Haruriyah itu adalah salah satu sekte dari Khawarij. Ada sedikit perbedaan memang. Ya, tapi Haruriyah itu memang dari Khawarij. Ya. Khawarij itu adalah orang yang mengkafirkan para pelaku dosa besar. Bahwa para pelaku dosa besar dia kekal di dalam neraka. Ya, yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Ya. Dan mereka rata-rata disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam umur mereka muda, sufahaul ahlam, tapi mereka itu dalam masalah ilmu Al-Quran dan As-Sunnah itu mereka sangat lemah. Tapi mereka memaksakan diri, berlebih-lebihan, tasyaddud, ya, berlebih-lebihan dalam beragama. Maka jadilah Imran bin Hittan menjadi orang Khawarij. Begitu juga misalkan Abdurrahman bin Muljam jadi Khawarij. Ini menjadi bukti bagi kita bahwa senantiasalah kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beragama jangan pernah pura-pura. Dalam beragama jangan pernah pura-pura. Pura-pura baik, ya, jaim-jaim. Jangan. Kita lakukan semuanya ikhlas lillah taala. Demi mencari wajah Allah saja. Tidak butuh pujian manusia, tidak butuh bisa tahu saya berada di komunitas ini, saya harus berubah diri saya. Jadi kayak tokoh-tokoh film-film anak, ya, begitu mau jadi pahlawan dia berubah dulu, Power Ranger, ya, jadi berubah dulu, ya.
Begitu di komunitas ini, oh dia jaga sholat dia. Begitu di sini, enggak. Ini salah satu sifat nifaq. Enggak demikian kaum muslimin. Dan orang yang suka berpura-pura dalam beragama, akhir daripada kehidupannya akan sangat menyedihkan. Maka tidak boleh kita dalam beragama berpura-pura, merasa terpaksa, ya. Terus kita melakukannya karena saya ada di komunitas ini saja. Ya. Karena betapa banyak orang-orang yang dilepaskan oleh Allah darinya hidayah, padahal dia sudah berada di atas hidayah seumur hidupnya, hanya dalam beberapa saat, kemudian Allah matikan dia dalam keadaan tidak berada di atas hidayah. Abul Haq Al-Isbili, seorang ulama dari Spanyol, dia mengatakan ada seorang muazin di atas. Ya. Dia biasa muazin, mengumandangkan azan, memanggil manusia untuk melakukan azan, melakukan sholat. Tapi karena pada satu ketika dia naik ke atas, dia melihat ada seorang wanita cantik. Dari atas dia lihat, wah, cakep ini. Ya, cakep nian ini orang. Ya. Akhirnya dia turun, dia ketok-ketok pintu rumah wanita itu, dan dia mengatakan, ya, kenapa kamu datang ke sini? Saya ingin menikahimu. Saya berhasrat. Saya cinta kepada engkau. Kata wanita itu, nggak mungkin. Bapak saya tidak mungkin menikahkan engkau dengan saya kecuali engkau masuk ke agama Nasrani. Maka apa kata seorang muazzin ini? Kalau begitu, saya masuk ke agama Nasrani. Ya. Akhirnya dia masuk dalam agama Nasrani bersama dengan perempuan itu. Tidak lama dia bersama perempuan itu, talang airnya itu rusak dan dia naik ke atas. Sama seperti dia melakukan muazzin, dia terpleset dan dia jatuh dalam keadaan sudah kafir. Adapun dalam riwayat lain ceritanya wanita tersebut yang pada akhirnya dia masuk dalam Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah nikmat hidayah yang begitu besar dan kewaspadaan kita terhadap segala macam bentuk kekufuran. Baik. Maka jiwa-jiwa yang hanif di sini disampaikan oleh para ulama dari beberapa kitab para ulama. Yang pertama, jiwa-jiwa yang hanif adalah orang-orang yang senantiasa condong kepada kebenaran. Kita hadir ke majelis ilmu, ini bukan karena kita misalkan mau coba-coba, mau tahu doa siapa sih. Kita hadir ke majelis ilmu, kita bersihkan diri kita, ikhlasan kita. Seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam Khulasatut Ta'zimul Ilm, beliau menyampaikan al-ma'qidul awal, ikatan yang pertama ketika seseorang ingin menuntut ilmu adalah membersihkan hatinya. Karena tidak mungkin ilmu itu datang kepada seseorang yang hatinya kotor. Sebagus-bagusnya nasihat, ya, sebagus-bagusnya air yang bersih, air Zam-Zam dimasukkan ke dalam wadah yang berisi racun dan kotoran, maka tentu tidak akan bisa diminum. Bahkan untuk membersihkan bermanfaat untuk dirinya saja tidak bisa. Banyak orang-orang yang hadir ke majelis ilmu, tapi dikarenakan faktor dia tidak mensucikan dirinya dari syirik, tidak mensucikan dirinya dari dengki, tidak mensucikan dirinya dari bid'ah, tidak mensucikan dirinya dari kesombongan diri, dia tidak akan dapat apa-apa. Nggak akan dapat apa-apa. Maka bersihkan diri kita agar kita condong kepada kebenaran, kita bersihkan diri kita karena orang-orang yang diberikan hidayah Allah di atas al-haq ini, di atas sunnah Nabi SAW, di atas agama ini, itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Allah memberikan hidayah kepada yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Bukan apa maunya kita. Rasulullah berdakwah kepada siapa? Pamannya. Di antaranya pamannya siapa? Abu Thalib. Beriman pamannya? Padahal kuat Rasulullah. Dakwah siapa yang paling hebat di dunia ini melebihi dari Nabi? Dakwah siapa yang lisannya sangat membekas dan begitu kuat, yang tidak diragukan lagi bahwa setiap ucapannya pasti akan menggetarkan dada? Melebihi dari Nabi? Nggak ada. Nabi SAW berdakwah kepada pamannya, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Dan juga ada faktor dari teman-teman. Makanya cara agar kita ini memiliki jiwa-jiwa yang bagus, beristiqomah di atas sunnah Nabi SAW, kita memiliki teman-teman yang baik. Karena kadang-kadang teman ini menjadi pembisik. Disebutkan as-sahibus sahib, teman itu suka membawa. Ya. Dan disampaikan oleh Al-Imam Badruddin Ibnu Jamaah, ya, bahwa sesungguhnya betapa banyak teman-teman yang buruk, ya,
Itu masuk satu orang yang buruk, masuk ke 100 orang yang baik, maka 100 orang ini berubah menjadi buruk. Karena kecondongan manusia kepada hawa nafsu itu lebih besar daripada kecondongannya kepada kebenaran. Kalau kepada kebenaran, harus ada bentuk mujahadah. Orang tidak mungkin dia bisa mengikuti sunnah kalau dia tidak bermujahadah, menuntut ilmu, hadir ke kajian, menghilangkan semua keraguan dirinya, menghilangkan kebodohan. Oh, selama ini saya beragama ikut-ikutan. Oh, saya selama ini beragama taklid. Oh, kita pinggirin dulu deh yang begini nih. Nggak boleh begini saya beragama. Kalau begini, sampai kapanpun saya akan disesatkan oleh manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 125. Siapa yang diberikan oleh Allah hidayah, maka Allah akan lapangkan hatinya menerima Islam, menerima sunnah. Siapapun mereka. Ya, mereka akan tahu mana kesyirikan, mana tauhid, mereka akan tahu dan mereka akan terbuka hatinya. Tapi siapa yang diberikan oleh Allah kesesatan, yaj'al sadrahu dayiqan ka'annama yas'adu fis sama'. Hatinya akan sempit seakan-akan dia naik ke atas langit. Barakallahu fiik, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jiwa-jiwa yang dia senantiasa hanif, dia senantiasa condong kepada kebenaran. Kemudian yang kedua, salah satu ciri daripada jiwa yang hanif adalah beragamanya hanya mengikuti jalannya para sahabat. Beragamanya hanya mengikuti jalannya orang-orang yang jelas selamat. Siapa orang yang dijamin masuk surga? Para sahabat. Para sahabat dijamin oleh Nabi mereka masuk surga. Di antaranya adalah yang paling dijamin masuk surga adalah khulafa ar-rasyidin. Yang disebutkan oleh Nabi, ya, wa sunnati khulafa ar-rasyidin. Dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Tidak ada satupun sahabat kecuali Allah berikan kepada mereka petunjuk Allah. Kecuali ada di kalangan mereka orang-orang munafik. Ini berbeda. Ya, maka tidak disebut sebagai sahabat. Maka kata Ibnu Mas'ud, kalau kalian ingin selamat, ikutilah jejak orang yang sudah meninggal dan mereka meninggal dalam keadaan selamat. Dan orang yang mengikuti jejak mereka, pasti jiwa mereka akan hanif. Mereka akan sangat sulit dibawa kepada kesyirikan. Mereka tahu, oh ini dukun, nggak bisa, nggak boleh. Oh ini mitos, kepercayaan, tatoyur ini bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka dulu baru masuk surga. Karena ada yang namanya ahli tauhid, ada yang namanya pejuang tauhid. Kalau ahli tauhid, ya, itu di atas rahmat Allah, di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia berbuat dosa selain daripada dosa syirik, bisa Allah masukkan ke neraka, bisa juga Allah ampuni dosanya. Ini adalah ahli tauhid. Adapun pejuang tauhid, mereka adalah orang yang memperjuangkan dirinya terus untuk bertauhid kepada Allah. Bagaimana caranya agar dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka disebut oleh Nabi ada 4 ya cirinya kan. Yang mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang pertama apa, Pak? Ada yang tahu? Humul ladzi la yastarqun. Mereka orang yang tidak minta diruqyah. Ya. Apalagi sekarang ada ruqyah online jarak jauh pakai tunjuk-tunjuk begini. Apalagi sampai nebak-nebak dengan begini, bagi jin ini adalah pisau. Dari mana dia tahu perkara yang gaib? Memang jin ngomong, wah pisau tuh. Enggak. Jin itu tukang bohong. Ini ada peruqyah, dia ruqyahnya memang pakai sunnah, ya. Dan dia juga ahli dalam masalah ruqyah, dikenal sebagai ahli ruqyah. Dia begini dong. Kalau udah ditunjuk dia, makanya ada ruqyah massal. Ya, ada ruqyah online. Ini, ya. Ada lagi ruqyah jarak jauh. Ya, dia nggak mendengar ruqyahnya. Ini masalah. Emangnya di tempat dia nggak ada apa? Orang yang membacakan Al-Quran. Yang ampuh itu kan Al-Qurannya, bukan orangnya. Maka la yastarqun, tidak minta diruqyah. Karena kalau minta diruqyah pasti ada bentuk kecondongan atau pengharapan kepada orang tersebut manusia, mengurangi kadar tawakal. Walaupun boleh seseorang itu minta diruqyah, boleh. Ya. Minta diruqyah, minta dibacakan Al-Qur'an itu boleh. Kemudian yang kedua, wala yatatayyar wala yaqtun, dia tidak melakukan
pengobatan dengan besi panas, walaupun ini dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'az juga melakukannya pada saat pulang dari perang Khandaq, dia terluka, darahnya ngocor terus, maka dia melakukan kai, ya. Dan tapi maksudnya ini akan mengurangi tawakal kepada Allah. Kemudian tatoyur itu percaya kepada mitos-mitos, ya. Nggak boleh jalan malam Jumat, ya. Kalau perempuan lagi hamil harus apa? Kalau lewat jembatan harus numpang-numpang, anak bagong mau lewat. Betawi kan gitu dulu ya. Ini mana orang Betawi nih, tahu ya. Saya dulu gitu diajarin waktu di Bintaro, ada jembatan, masih kecil ya, pulang dari pesantren itu, begitu lewat situ, tong hati-hati lewat situ. Udah numpang-numpang belum? Numpang. Apa? Ya. Saya dulu masih kecil itu, ya. Umur 4 tahun, itu kalau ada orang mau ulang tahun, saya cuma pakai celana dalam doang, saya halangin begitu. Ya, karena saya pesantren dari kecil ya. Begitu pulang kok saya halangin. Ulang tahun haram. Ya, lucu juga ya. Itu namanya anak kecil ya. Ya, baik. Jadi kita tidak tatoyur. Gak usah percaya dengan dunia-dunia tatoyur, gak usah. Itu kesyirikan kepada Allah dan gak nyambung. Tatoyur itu gak nyambung. Ya, gak nyambung dengan kenyataannya. Baik, dan mereka kepada Allah bertawakal. Jadi yang kedua, jiwa-jiwa yang terjaga, jiwa-jiwa yang hanif, mereka mengikuti jalannya para salafus saleh, para sahabat. Udah itu aja. Apa yang tidak ada di zaman sahabat, maka hari ini juga tidak ada yang merupakan bagian dari agama. Kalau sahabat tidak begini, berarti hari ini pun cara beragama kita tidak begitu simpel. Urusan agama ini jangan seperti orang-orang Nasoro yang setiap dari rahib-rahibnya mereka membuat dalil, ucapan. Makanya di dalam kitabnya itu kan ada Matius, apalagi Yohanes, ada apa lagi? Paulus, itu. Markus, macam-macam. Ya, maka disebut dengan ad-dhalin. Ad-dhalin karena mereka beragama tidak dengan ilmu, beramal tidak dengan ilmu. Adapun orang Yahudi berilmu tapi tidak beramal. Adapun umat Islam, kata Nabi SAW, umatku nanti akan mengikuti mereka. Dua-duanya ada di dalam Islam. Ada yang beramal nggak pakai ilmu, ya. Ada juga yang sudah dapat ilmu tidak mau beramal. Adapun kita tidak boleh demikian. Kita dapat ilmu, kita beramal. Dan ilmu itu sebagaimana perkataan dari Imam Az-Zahabi, maqala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Firman Allah, sabda Nabi, dan perkataan para sahabat. Jelas itu ilmu. Selain dari itu, falaysa bi'ilmin. Bukan ilmu, kata beliau. Ya, selain 3 itu bukan ilmu. Karena ilmu filsafat juga masuk. Ilmu filsafat masuk. Ya, Plato, ya, masuk. Dan adapun Islam tidak menganut ilmu filsafat. Maka tidak ada di dalam Islam ajaran-ajaran baru, nggak ada dalam Islam. Ya. Tidak ada ajaran baru di dalam Islam. Dan setiap ajaran baru dalam Islam, amalan yang tidak dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, maka itu adalah perbuatan yang menyimpang, perbuatan bid'ah. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sedih kita. Sudah capek-capek, tapi rupanya kita tidak mendapatkan pahala, sedih. Maka kenapa banyak para da'i yang mengajak kepada sunnah dan mereka begitu keras terhadap bid'ah? Karena kasihan umat ini. Ya, bid'ah dianggap bagian dari agama. Kemudian yang diamalkan oleh mereka, amalan bid'ah itu bukan bagian dari agama. Kemudian bid'ah dalam satu kaum itu ada, maka sunnah akan hilang. Betapa banyak orang yang meninggalkan sunnah gara-gara ada bacaan-bacaan sholawat yang baru. Akhirnya sholawat Ibrahimiyah jarang dibaca. Karena memang sholawat Ibrahimiyah nggak enak kalau dinyanyiin, nggak enak. Ya, nggak enak. Yang enak dinyanyiin itu sholawat-sholawat yang buatan manusia. Adapun sholawat yang diajarkan oleh Nabi, wa ma yantiqu anil hawa. Rasulullah nggak mungkin ngebuat-buat sholawat itu untuk dirinya, nggak mungkin. Pasti ini dapat wahyu dari Allah. Ya udah jelas, yang membacanya dapat pahala. Tapi kalau sholawat yang tidak masyru', apalagi mengandung kesyirikan yang kita nggak tahu maknanya, pakai nyanyi pula lagi, pakai dangdutan juga, pakai campur sari, jadi masalah. Ya, makanya menjauhkan umat dari hal yang demikian, ini kewajiban para dai. Ya walaupun memang umat juga banyak yang salah
salah paham. Ya wajar lah. Ya di zaman Rasul aja banyak kayak yang salah paham. Wah, Nabi mengajak kepada tauhid, mereka malah sebel sama Nabi, ini nyuruh apaan nih Muhammad? Atarghabu am millata abi? Apakah kamu tidak suka dengan agama nenek moyangmu? Ya, kepada Abu Thalib kan? Abu Jahal kepada Abu Thalib. Baik, barakallahu fiik. Dan kemudian orang-orang yang memiliki jiwa yang hanif adalah mereka senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah putuskan dan hukum-hukumnya. Semua mereka berserah diri. Masalah warisan mereka berserah diri. Masalah salat mereka berserah diri. Dalam masalah yang diharamkan mereka berserah diri. Sami'na wa ata'na. Innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasul yaquma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Adalah perkataan orang mukmin apabila Allah dan Rasulnya memanggil mereka, Nabi memanggil mereka untuk berhukum ya dengan apa yang diturunkan oleh Allah yang menghidupkan mereka. Dalam ayat yang lain, qalu sami'na wa ata'na. Kenapa banyak orang yang tidak sami'na wa ata'na? Ya. Karena mereka merasa berat. Ya. Allah mengatakan ya di dalam Al-Qur'an, afi qulubihim maradun. Ya, yang menyebabkan seseorang itu tidak mengikuti kebenaran itu ada 3. Itu di dalam surah An-Nur ayat 52. Ya. Setelah mengatakan sami'na wa ata'na, maka dalam ayat yang selanjutnya itu afi qulubihim maradun amirtabu. Ya. Ada 3 penyakitnya orang yang enggak mau mengikuti kebenaran sami'na wa ata'na. Yang pertama, di dalam hati mereka ada penyakit. Allah mengatakan afi qulubihim marad. Hati ente ada penyakitnya ini. Ya. Kalau udah berbicara tentang agama tanpa kebenaran, itu berarti ada penyakitnya. Yang kedua, amir tabu. Jangan-jangan ente ragu dengan sunnah. Begitu banyaknya perkataan para ulama, ya, akhirnya tidak bisa memfilter mana ucapan ulama, mana ucapan Nabi. Akhirnya mendingan pakailah ucapan ulama. Sampai ada yang punya akidah beragama itu begini. Kita tidak boleh menerima dalil secara zahir kecuali dalil tersebut sudah ditulis di kitab para ulama. Jadi mereka mau mengambil dalil itu nggak boleh zahir. Bapak-bapak nggak boleh ngambil dalil misalkan sholat, enggak, jangan. Harus mendapatkan dalil itu bukan dari Quran, tapi dari kitab-kitab ulama mazhab. Ya. Karena kenapa? Mereka menebarkan subhat, kita tidak mengetahui maknanya kecuali dari para ulama. Itunya betul. Tapi ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa laqad yassarna fi hadzal Qur'an. Allah sudah menjadikan Quran ini sangat mudah. Orang ajam aja tahu, orang-orang Baduy aja tahu, ayat ini tahu. Maka dulu di zaman Nabi orang-orang Baduy itu beragamanya dia mah enggak aneh-aneh. Baik. Nah, inilah. Yang kedua apa tadi? Karena mereka ragu. Atau yang ketiga, am yakhifallahu, atau mereka takut kalau seandainya mereka berada di atas kebenaran, Allah zalim sama mereka. Mereka takut. Kalau saya berada di atas kebenaran, perempuan, saya pakai jilbab dengan syar'i, oh nanti gimana saya nggak dapat kerjaan di Ramayana. Kan pakai rok mini. Kalau saya sholat tepat waktu, nanti saya dipecat, nggak dapat pekerjaan. Kalau saya menghidupkan sunnah, berpakaian sesuai dengan sunnah, nanti apa kata orang? Ya, nanti saya bakal kehilangan teman, kehilangan pekerjaan. Dia takut kalau dia berada di atas kebenaran, Allah akan berbuat zalim sama dia. Padahal Allah mengatakan apa? Wa ma kana Allahu bizzallamin lil 'abid. Allah enggak pernah zalim sama hambanya. Oh, saya takut Allah berbuat zalim. Ya. Tapi kitalah yang banyak berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Maka dalam mengikuti kebenaran sami'na wa ata'na, hilangkan 3 penyakit ini. Apa 3 penyakit ini tadi? Yang pertama, hati mereka rusak, ada penyakit. Yang kedua, ragu-ragu. Yang ketiga, mereka takut kalau mereka berada di atas kebenaran ini, berada di atas jalan tauhid ini, maka mereka akan rugi. Maka banyak orang-orang yang mencele-mencele dalam
beragama. Ya, seperti bunglon. Tahu bunglon apa? Bunglon itu ya dia tergantung aja. Ana ma anna, saya ngikutin manusia. Kalau manusia baik, saya baik. Kalau manusia buruk, saya juga buruk. Ya. Maka kita banyak menyaksikan orang-orang yang sudah paham agama, sunnah, baik, tapi lihat bagaimana di acara pernikahan anaknya. Masih ada yang namanya musik-musik dari mana? Dari daerahnya. Apalagi banyak orang Padang kan. Masih ada lagu-lagu apa? Minang. Masih pakai apa? Ya budaya-budaya begitu. Ya. Begitu, ya. Masih ada kecondongan kepada kelompok. Kalau dari Minang saya bela. Kalau nggak dari Minang nggak saya bela. Saya ngaji kalau sama-sama Minang. Kalau dari Galogondang saya ngaji. Kalau enggak. Ya, ini bahaya. Ya, tapi kalau memang kita merasa circle ini adalah baik, nggak apa-apa. Itu bukan hizbi namanya. Ya, saya kayaknya kalau Galogondang tuh kayaknya enak. Ada kajian di mana ada teman-teman yang membuat saya semangat, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau hizbi itu adalah kalau bukan dari ini saya nggak mau. Maka kalau ada kajian tempat lain, kajian mana nih? Oh, bukan Galogondang, enggak. Ya, maksudnya pengajian sunnah juga ya, yang bermanhaj, yang apa? Salafus saleh. Ya, maka kita harus benar-benar menjaga diri. Jam berapa? Isya. Hah? Iya, baik. Kita sampai Isya apa sampai mana? Sampai subuh. Gak apa-apa sekali-kali sampai subuh. Saya habis Isya tidur kita di sini kan. Mulai lagi besok subuh. Ya. Baik. Jadi nggak usah takut. Ya. Di antara salah satu sunnah seorang mukmin itu adalah wala yakhafuna laumata laim. Nggak usah takut dengan celaan orang yang suka mencela. Kita baik, ada yang mencela. Kita buruk, ada yang mencela. Sama-sama. Sama-sama dia mencela. Nggak usah takut. Jalan, ya, ikutilah jalan kebenaran, ya, walaupun sedikit pengikutnya. Ya. Dan jangan mengatakan, oh saya sama manusia baik, saya baik. Manusia buruk, saya buruk. Tapi kata Nabi SAW, hendaklah kalian menjadi seseorang yang saya bersama manusia baik, ya saya baik. Manusia buruk, fajtanibu isya'atuhum. Kalian jauhi perbuatan buruk mereka. Gak usah ikut-ikutan. Dan manusia yang baik itu yang bergaul sama manusia. Bergaul aja. Dan sabar terhadap keburukan mereka. Tapi ingat, seorang muslim yang ingin memiliki jiwa-jiwa yang kuat dan hanif, dia tidak sembarangan ketika bergaul. Karena kualitas agama seseorang dilihat dari teman duduknya. Ya, kalau teman duduknya buruk ya dia teman duduknya senang minum-minuman, senang yang asap-asap gitu ya. Saya ngomong yang asap-asap aja ya. Tadinya dia udah enggak tuh. Akhirnya dia ya, ini bukan bukhur ya. Kita bukan berbicara bukhur ini atau tabunan, bukan ya. Ya. Kalau kita masih suka dengan hal yang demikian, sudah kita minta sama Allah. Setiap kali kita ini suka, dan saya tahu ini haram. Kecondongan hati memang haram. Ini juga penyakit buat anak saya. Buat saya juga penyakit. Tapi kesukaan saya jangan sampai mencondongkan saya sehingga Allah menjauhkan saya dari rahmatnya. Nggak bisa ninggalin ini dengan merasa benar. Jauhi sama kita. Kita tahu ini haram, walaupun kita masih suka. Ya Allah, berikan kepada saya kekuatan untuk menjauhi yang haram. Jadi kehidupan beragama kita semakin bagus. Jangan malah ente masih begini, oh apa-apa kan ada ulama yang ngomong, buktinya ada ustadz juga yang itu ya, yang halal begini gimana sih? Akhirnya mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Ya kalau tahu itu haram, ya kita katakan itu haram walaupun kita masih suka Aisyah. Kita sampai qomat atau gimana? Apa azan dulu ya? Azan dulu, alhamdulillah. Fadhil, muazzin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Dan kemudian yang selanjutnya jiwa-jiwa yang dia senantiasa dijaga oleh Allah dengan kehanifannya yang lurus, dia senantiasa tidak ingin menunjukkan amalnya. Ya, dia tidak ingin menunjukkan
amalnya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah taala beliau mengatakan di antara rahmat Allah yang besar kepada seseorang adalah Allah buat dia lupa dengan amalnya. Allah buat dia lupa dengan amalnya sehingga membuat dia tidak mengungkit-ungkitnya kepada orang lain. Maka kalau kita punya amalan, jangan pernah kita terlalu mengingat-ingat amalan kita. Maka biasakan amalan kita sembunyikan dari manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah mereka tidak tasyabbuh di zaman fitnah. Tasyabbuh ini adalah ikut-ikutan dengan budaya-budaya yang di luar Islam. Ikut-ikutan ulang tahun, ikut-ikutan pakai pakaian yang mentereng, ikut-ikutan ucapan-ucapan manusia, ikut-ikutan cara bergaul manusia, cara tongkrongannya. Tidak tasyabbuh. Tasyabbuh ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kufar ya, yang sebenarnya itu adalah budaya mereka, bukan budaya Islam, yang secara turun-menurun budaya mereka. Tapi karena banyak kaum muslimin yang mengikutinya, akhirnya itu disebut bagian daripada budaya kaum muslimin. Dicarilah dalilnya. Nah, ini sangat berbahaya. Kemudian yang selanjutnya adalah mereka tidak sibuk dengan aib orang lain. Mereka sibuk dengan aib diri sendiri. Gak usah kita sibuk dengan aib orang. Semakin kita mengingat dosa orang, kita lupa dengan dosa kita. Maka kalau kita melihat perbuatan dosa pada hari ini, berlindung kita kepada Allah dari perbuatan dosa itu, gak usah mengejek pelakunya. Karena kalau kita mengejek pelakunya, jadi kita lupa kepada dosa kita. Seorang yang hanif jiwanya, dia tidak akan sibuk dengan dia justru bersedih ketika ada seorang mukmin yang dia kenal atau dia tidak kenal, dia berbuat dosa. Ada orang pakai jilbab, pacaran misalkan, dia sedih. Ya, karena dengan dia bersedih keadaan saudaranya seperti itu, dia tidak melakukan ghibah. Cara seseorang ketika melihat seseorang itu berbuat dosa, berikan nasihat sama kita. Kasih aja nasihat. Bapak kalau nggak bisa ngasih nasihat, nggak bisa ngingetin dia, nggak usah di belakang diomongin. Ini di belakang diomongin, tuh dia tuh pakai sendal selen. Harusnya kita kasih tahu aja, Pak, Bapak pakai sendal selen. Oh, Pak, Bapak pakai celana ini di bawah mata kaki. Coba Bapak dinaikin di atas mata kaki. Jangan di belakang, tuh lihat tuh. Ada orang tuh. Celananya masih. Ya, ghibah namanya. Jadi seorang mukmin kalau mau melarang kepada keburukan, larang aja, ngomong langsung di depan orangnya. Kalau nggak mau, nggak usah diomongin di belakang. Biasakan kita tahan lisan kita. Jangan pernah kita sibuk dengan aib orang lain. Apalagi ibu-ibu yang suka ghibah. Tidak terasa ghibah itu akan menghancurkan amal. Ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Kita menceritakan tentang fakta keburukan yang dilakukan oleh saudara kita. Kalau saudara kita dengar bahwa kita cerita tentang ini, dia pasti marah. Itu namanya ghibah. Dan ghibah itu termasuk dosa besar. Hati-hati. Dan ibu-ibu biasanya kalau melakukan ghibah dia merasa aman. Kenapa? Orangnya enggak dengar, enggak ada. Tapi di sana ada Allah, di sana ada Raqib dan Atid. Yang semuanya akan dibuka nanti di yaumil qiyamah. Bapak-bapak juga jangan suka ghibah. Biasanya bapak-bapak banyak juga yang suka ghibah. Ngibahin ustadz deh. Ustadz kemana-mana bawa anak banyak banget. Ya. Anak saya kalau ngomong, Ustadz, anaknya berapa? 10. Dia nggak nanya dulu, istri Ustadz berapa? Enggak. Dia langsung nebak aja. Ayo jadi pembicaraan. Ustadz, istrinya berapa? Anaknya 10. Bukan langsung nanya. Ya. Ada yang udah lama kenal sama saya. Dia akhirnya apa? Ustadz, aneh udah lama nih. Jadi pembincangan teman-teman juga, para tulab yang hadir ke rumah antum. Kenapa? Istri antum berapa sih? 1. Ya, ana wahid ya. Baik, barakallahu fiik. Nah, sudah Isa ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kita semua dan menjauhkan kita dari segala keburukan diri dan keburukan syaitan, dan Allah pertemukan kita lagi dalam majlis-majlis ilmu. Hadirlah ke majlis ilmu, karena kalau hati tidak diisi dengan ilmu, maka hati akan diisi dengan maksiat. Maka orang yang semakin banyak hadir ke majlis ilmu, maka hatinya akan semakin rapat dengan ilmu. Maka terus kita haus dengan ilmu, jangan merasa cukup dengan ilmu, apalagi merasa cukup saya sudah hadir ke kajian seminggu sekali, udah kayaknya tiket surga buat saya.
Apalagi kalau udah kenal sama ustaz, suka nelpon ustaz, suka WA ustaz, dekat sama ustaz, udah pokoknya surga di depan mata. Nggak ada yang bisa menjamin ya. Ustaznya aja belum tentu masuk surga. Allah lebih bisa. Semoga Allah kumpulkan kita di dunia dan di surga Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat wajah Allah tabaraka wa taala dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah jaga kita dan keluarga kita semua dari fitnah. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.